Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel pembelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas larutan penyangga. Apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga adalah suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH. Saya ulangi, larutan penyangga adalah suatu larutan yang dapat mempertahankan nilai pH. Meskipun larutan tersebut ditambah asam atau ditambah basa atau diencerkan. Saya ulangi, larutan penyangga adalah suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH. Meskipun larutan tersebut ditambah asam atau ditambah basa atau diencerkan. Jadi jelasnya begini, misalkan larutan dengan pH, ini larutan pH sama dengan 4. Larutan dengan pH 3. Ini jika ditambah asam, maka larutan yang pH-nya 3 ini akan turun pH-nya menjadi kurang dari 3. Bisa 2, bisa 1, itu tergantung asam yang ditambahkan. Semakin kuat asamnya, pH-nya maka akan turun secara signifikan. Jika pH 3 ini ditambah basa, maka larutan ini pH-nya akan naik. Naiknya bisa besar atau bisa kecil tergantung asamnya. Jika asamnya kuat dan jumlahnya banyak, maka pH-nya ini akan bisa 3 menjadi 10 atau 11 atau bahkan lebih, tergantung dengan kekuatan basa. Tetapi jika suatu larutan dengan pH 3 ini diberi sistem penyangga, maka larutan dengan pH 3 ini meskipun ditambah asam atau ditambah basa, pH-nya tetap 3 atau sekitar pH-nya 3 atau sekitar 3. Saya ulangi, jika suatu larutan dengan pH 3 dan diberi sistem penyangga, maka ketika larutan dengan pH 3 ini ditambah asam, maka pH-nya tidak akan turun. Jadi tetap 3 atau sekitar 3. Atau jika larutan ini ditambah basa, maka pH-nya tidak akan naik. Jadi tetap 3 atau sekitar 3. Begitulah pengertian dari larutan penyangga. Larutan penyangga ini juga
beri nama larutan buffer atau larutan dapat. Jadi kata lain dari larutan penyangga itu adalah larutan buffer atau larutan dapat. Contoh penggunaan larutan penyangga dalam sehari-hari adalah digunakan untuk reaksi beberapa enzim. Contohnya enzim pencernaan dalam sistem biologis. Suatu misal enzim pepsin yang berfungsi memecah protein yang letaknya di dalam lambung hanya dapat bekerja secara optimal dalam suasana asam. Jadi enzim pepsin ini mempunyai pH sekitar 2. Nah, enzim pepsin ini tidak dapat bekerja jika pH-nya tidak sama dengan 2 atau 2 sekitar 2. Katakanlah enzim ini pH-nya sekitar, misalkan di dalam lambung ini pH-nya sekitar 1, maka enzim ini sudah tidak dapat berfungsi. Dengan kata lain, jika enzim berada pada kondisi pH yang jauh berbeda dari pH optimal, sekitar 2, maka enzim dapat menjadi tidak aktif atau bahkan rusak. Oleh karena itu perlu ada suatu sistem yang menjaga nilai pH di mana enzim tersebut dapat bekerja dengan baik. Sistem untuk mempertahankan nilai pH inilah yang disebut dengan larutan penyangga. Hal ini terjadi sebagaimana dalam larutan terdapat zat-zat terlarut bersifat penahan yang terdiri dari komponen asam dan basa. Komponen asam akan menahan kenaikan pH, sedangkan komponen basa akan menahan penurunan pH. Jadi dalam sistem pencernaan kita, khususnya yang di lambung tadi, itu ada enzim pepsin. Nah, enzim pepsin itu bisa bekerja, atau enzim pepsin itu dapat bekerja dengan optimal jika enzim pepsin itu pada pH sekitar 2. Seperti kita ketahui, makanan kita yang masuk dalam lambung itu sangat mempengaruhi pH. Ya, misalkan kita makan asam atau makan yang berupa basa, ya. Itu kalau tidak dijaga, tidak diberi buffer, maka tentunya pH di dalam enzim ini akan berubah. Oleh sebab itu, maka di dalam enzim pepsin itu secara alamiah diberi sistem penyangga. Ya, tentunya itu secara alamiah dari dalam tubuh itu sendiri. Berikut fungsi larutan penyangga. Larutan penyangga banyak digunakan dalam analisis kimia, analisis biokimia, dan analisis
mikrobiologi. Mikrobiologi ini terkait dengan vaksin, ini mikrobiologi. Selain itu, dalam bidang industri juga banyak digunakan pada proses seperti fotografi, elektroplating, penyepuan, pembuatan bir atau alkohol, penyamaan kulit, sintesis warna, dan sintesis obat-obatan maupun penanganan limbah. Jadi, sistem penyangga ini sangat penting dalam proses-proses kimia, ya seperti contoh-contoh tadi. Hampir seluruh reaksi-reaksi kimia itu harus diberi sistem penyangga supaya reaksi yang terjadi itu optimal. Contoh lain di dalam tubuh makhluk hidup itu contohnya pada darah manusia. Darah manusia itu pH-nya tidak boleh berubah, yaitu pH darah manusia itu sekitar 7,4. Jadi tidak boleh turun di bawah 7 atau naik di atas 7,8. Maka akan fatal jika pH darah manusia itu berubah. Nah, oleh karena itu secara alamiah pada darah itu sudah ada sistem penyangganya. Apa sistem penyangga dalam darah? Sistem penyangga dalam darah itu adalah H2CO3 dan HCO3-. Nah, ini komponen-komponen yang ada di dalam darah supaya pH-nya dijaga tetap sekitar 7,4. Tentunya kalau di bawah 7 atau di atas 7,8 maka akan menyebabkan manusia itu akan fatal, bisa sakit, bahkan menjadi kematian. Alhamdulillah kita sudah dilengkapi dengan seperti itu. Demikian juga di dalam cairan sel, cairan di dalam sel, ini pH-nya juga dijaga dengan komponen H2CO3 dan HCO3-. Ya. Ini H2CO3 dengan HCO3- perbandingannya dijaga pada 1:20. Berikutnya adalah macam-macam larutan penyangga. Larutan penyangga itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah larutan penyangga asam. Yang kedua adalah larutan penyangga basa. Baiklah kita bahas satu persatu. Apa itu larutan penyangga asam? Larutan penyangga asam adalah larutan penyangga yang bersifat asam atau pH-nya kurang dari 7. Saya ulangi, larutan penyangga asam itu adalah larutan penyangga yang bersifat asam yang mempunyai pH kurang dari 7. Komponen larutan penyangga asam, komponen larutan penyangga asam itu ada 2, yaitu asam lemah, kita beri lambang Ha, dan basa konjugasinya kita beri lambang amin. Jadi basa konjugasi itu adalah asam yang kehilangan H, karena kehilangan H atau satu proton sehingga menjadi amin. Ini adalah konjugasinya, nya itu artinya dari Ha ini. Ha hanya lepas sehingga menjadi A. Jadi harus berupa bahasa konjugasinya. Misalkan saya beri B, itu tidak akan berfungsi sebagai larutan penyangga.
Kemudian cara membuat larutan penyangga asam. Ini ada dua caranya. Yang pertama adalah mencampur asam lemah. Kita beri lambang Ha dengan basa konjugasinya yang berupa garam. Dengan kata lain, garam basa konjugasinya. Kita beri lambang La. Nah, La ini terionisasi menjadi amin, ya, sama seperti tadi. Amin, ya tadi kan Ha dengan amin. Amin ini ionisasi dari garam La. Ya, jadi tidak bisa berdiri sendiri ini. Ion min ini mesti ada gandengannya plus, maka mesti dalam bentuk garam. Tempatnya adalah garamnya. Nya itu adalah bahasa konjugasinya. Yang kedua, cara membuat penyangga asam, yaitu mencampur asam lemah berlebih. Ya, asam lemah berlebih dengan basa kuat. Ya. Asam lemah dalam jumlah berlebih dengan basa kuat. Artinya jumlah asam lemahnya ini, jumlah mol asam lemahnya ini harus lebih besar dari basa kuat. Contohnya 200 mol asam lemah dicampur dengan 50 mol basa kuat. Ya, harus lebih banyak. Contoh sistem penyangga asam. Contohnya adalah campuran dari asam lemah, CH3COH ini asam lemah. Ini adalah asam lemah. CH3COO-. CH3COO- ini adalah basa konjugasi. Ya, ini contoh penyangga asam. Ini adalah campuran CH3COH dan CH3COH ini sebagai asam lemah dan CH3COO- ini sebagai basa konjugasinya. Ingat, ini basa konjugasi itu basa yang kehilangan, nah, asam yang kehilangan atau lepas hanya. Perhatikan ini. Ini asalnya kan dari ini lepas menjadi ini. Nah, ini dalam bentuk garam. Ini bisa dalam bentuk CH3COO-Na misalkan. CH3COO-Na. Nah, ini. Nah, CH3COO-Na ini terion akan membentuk CH3COO-. Artinya masih dalam bentuk garamnya. Maka dari komponen ini akan membentuk reaksi seperti ini. Reaksi kesetimbangan CH3COH
bereaksi membentuk CH3CO- dan H+. Jika sistem ini diberi asam, misalkan ini diberi asam, ada H+ masuk, nah, maka H+ ini akan dinetralkan oleh CH3CO- ini. Ya, ini komponen penahan asam CH3CO- ini dinetralkan ini. Maka reaksi akan bergeser ke kiri. Sebetulnya kan setimbang ini. Jika pada larutan dengan sistem seperti ini ditambah basa OH-, maka OH- akan dinetralkan oleh H+ sehingga menjadi H2O. Reaksi akan bergeser ke kiri. Sehingga pH dalam sistem ini akan terjaga atau tetap. Berikutnya, kita bahas larutan penyangga basa. Apa larutan penyangga basa? Larutan penyangga basa adalah larutan penyangga yang mempunyai pH lebih dari 7 atau bersifat basa. Komponen penyangga basa itu berupa larutan basa lemah dan asam konjugasinya. Saya ulangi, komponen penyangga basa itu adalah basa lemah, kita beri lambang B, dan asam konjugasinya kita beri lambang BH+. Jadi asam konjugasi dari basa lemah itu adalah basa lemah yang ketambahan kemasukan 1H+ sehingga bentuknya seperti ini. Lambangnya seperti ini. Berikut cara membuat larutan penyangga basa. Seperti halnya dengan penyangga asam, larutan penyangga basa itu dapat dibuat dengan dua cara. Yang pertama, yaitu menyampur basa lemah dengan garam asam konjugasinya. Kita beri lambang BHX. BHX itu akan terion menjadi BH+. Ya. Jadi tetap B dan BH+. Yang kedua, mencampur basa lemah dalam jumlah berlebih dengan asam kuat. Artinya campuran itu basa lemahnya jumlah molnya lebih besar dari jumlah mol asam kuat. Contoh, campuran basa lemahnya 100 mol, asam kuatnya 10 mol, yang penting kurang dari 100. Berikut mekanisme penyangga dalam larutan penyangga basa supaya penyangga basa itu dapat mempertahankan pH-nya. Ini saya beri contoh larutan penyangga dengan komponen NH3, ini basa lemah, dan NH4+, ini asam konjugasi. Ini basa lemah,
contoh dari penyangga basa. Contoh dari penyangga basa yaitu penyangga dengan komponen NH3 sebagai basa lemah dan NH4+ sebagai asam konjugasi. Ini akan membentuk kesetimbangan seperti ini. Nah, seperti halnya tadi, ya ini tadi. Ini jika ada asam masuk atau sistem penyangga ini ditambah asam. Asam itu H+, mengandung H+, maka akan dinetralkan oleh OH- sehingga membentuk H2O, bergeser ke sana membentuk H2O. Jadi asam tersebut tidak dapat mempengaruhi pH ini, pH sistem ini, karena dinetralkan oleh OH-. Jika larutan dalam sistem tersebut ditambah basa, basa itu mengandung OH-, maka OH- akan dinetralkan oleh NH4+ menjadi NH4OH, akan bergeser ke sana. Sehingga dalam sistem ini pH-nya terjaga atau tetap, tidak akan berubah meskipun ditambah basa atau ditambah asam. Itu adalah keterangannya. Yang berikut pH yang terbentuk dari pembuatan penyangga asam atau penyangga basa. Kita mulai dulu dari larutan penyangga asam. Berapa pH yang terbentuk dari pembuatan larutan penyangga asam? Saya balik ke sini lagi. Nah, ini kan mencampur asam lemah dengan garam konjugasinya. Yang kedua, asam lemah berlebih dan basa kuat. Nah, pH dari proses pembuatan larutan penyangga asam tersebut dapat dicari dengan rumus seperti ini, yaitu H+, konsentrasi H+ sama dengan Ka kali Ha/A, di mana konsentrasi H+ itu jumlah mol ion H+ atau konsentrasi ion H+ dalam bentuk molar. Ha ini adalah jumlah mol asam lemah atau konsentrasi asam lemah dalam satuan molar. A ini adalah jumlah mol basa konjugasi atau konsentrasi basa konjugasi dalam satuan molar. Ka itu sama dengan tetapan ionisasi asam lemah. Ini adalah pH yang terbentuk dari pembuatan larutan penyangga asam. Yang kedua, larutan penyangga basa. pH yang terbentuk dari proses pembuatan larutan penyangga basa itu dapat digunakan dengan rumus OH-, konsentrasi OH- sama dengan Kb kali B per pH plus ini, pH+. OH- ini adalah jumlah ion OH-, jumlah mol ion OH- atau konsentrasi ion OH- dalam satuan molar. B sama dengan jumlah mol
basa lemah, bukan asam ini. Jumlah mol basa lemah atau konsentrasi basa lemah dalam satuan molar. BH sama dengan jumlah mol asam konjugasi atau konsentrasi asam konjugasi dalam satuan molar. Kb sama dengan tetapan ionisasi basa lemah. Ini adalah cara menghitung pH penyangga basa. Kalau konsentrasi OH- sudah ketemu, maka kita cari POH. POH sama dengan min log konsentrasi OH- seperti yang kemarin. Berikutnya pH sama dengan 14 min POH. Demikian. Di dalam kesempatan ini sudah kita bahas mengenai penyangga atau larutan penyangga atau larutan buffer atau buffer atau larutan dapat beserta penggunaannya dan komponen-komponennya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan kalian bisa menerima dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.